بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan yang dengannya kita dapat melaksanakan tugas kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan fikih muamalat yang kita ambil atau yang kita
sarikan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir terkait dengan masalah al-wadi'ah wal itlafat, terkait dengan masalah barang titipan dan barang-barang yang dirusakkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa hukum yang terkait dengan barang titipan, ya. Yang pada intinya bahwa barang titipan itu adalah amanah yang dititipkan atau yang berada pada orang yang dititipi, yang disebut dengan al-mustauda. Selama ia menjaga barang itu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat itu, maka jika terjadi kerusakan, tidak menjaga barang itu sesuai dengan yang seharusnya, tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat itu, maka dalam kondisi ini dia bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, termasuk ketika terjadi kerusakan pada barang tersebut. Nah, ini kaidah secara umum, ya, terkait dengan barang titipan. Nah, para jamaah sekalian, ada 2 poin saya kira yang belum dijelaskan terkait dengan hukum barang titipan. Poin yang ke-7 dalam kitab ini dikatakan idza kanatil wadi'atu dabbatan, apabila barang titipan itu berupa binatang, ya, dabbah, binatang ternak atau binatang yang harus diberikan makan, maka lazimal mustauda i'lafaha, maka kewajiban bagi orang yang dititipi barang itu untuk i'laf, untuk memberikan makanan kepada binatang itu, ya. Watagriyataha atau watagriyataha, jadi dia wajib untuk memberikan makanan pada hewan itu. Jadi umpamanya yang dititipi adalah kambing atau sapi, ya, sekarang mungkin banyak yang titip kucing, ya, ya. Nah, maka, ya, kewajiban bagi orang yang dititipi itu memberikan makanan. Ya, meskipun tentunya biaya daripada makanan itu harus disiapkan oleh pemilik binatang itu, ya. Fa in ahmalaha wa talifat dominaha, dan kalau ternyata terjadi kelalaian sehingga terjadi sesuatu pada binatang itu, maka dia bertanggung jawab, ya. Dan bahkan wayasam, dan dia berdosa, ya, dia berdosa karena membiarkan hewan itu tanpa diberikan makanan, ya. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udzibat imra'atun fi hirratin, gara-gara seekor kucing seorang wanita itu diazab, dihukum oleh Allah. La hiya at'amatha, dia tidak membiarkan kucing itu, habasatha, ya, dia mengurung kucing itu, ya, dan dia tidak membiarkan kucing itu keluar dari kurungannya dan makan, ya, mencari makanan,
Tapi di samping itu dia juga tidak memberikan makan. Jadi dia biarkan kucing itu terus berada dalam kurungannya. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengazab, ya, menghukum wanita itu. Nah ini juga. Jadi kalau dititipi hewan, maka menjadi kewajiban kita untuk memperhatikan hewan itu. Ya, jadi kalau sudah dititipkan dan kita menerima titipan itu, wajib kita untuk memperhatikan. Ya. Dan kalau ternyata pemiliknya tidak memberikan makanan atau ongkos biaya makanan, maka wajib bagi kita untuk memberikan makanan. Dan nanti ketika pada saatnya, ya wajib kita boleh meminta ganti atas biaya ongkos makanan yang telah kita keluarkan. Yang jelas tidak boleh kita membiarkan. Jangan sampai ketika dititipi dan kemudian kita katakan dia tidak menitipkan biaya makannya. Iya, Anda telah menerima barang titipan itu, maka kewajiban kita menjaganya. Ya, dan termasuk penjagaan terhadap binatang itu adalah memberikan makanan. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan di sini dikatakan wal mustauda' aminun yuqbalu qawluhu idza da'a annahu radda al-wadi'a ila sahibiha aw man yaqumu maqamahu. Kalau terjadi perselisihan di antara orang yang menitip dan orang yang dititipi, apakah barang itu sudah dikembalikan atau belum dikembalikan? Jadi yang menitip barang mengatakan belum dikembalikan. Yang dititipi dia bilang saya sudah kembalikan. Ya. Maka para ulama kita mengatakan al-mustauda, orang yang dititipi barang itu hukum asalnya amin, orang yang dipercaya. Maka ketika dia berada pada posisi ini, maka perkataannya itu diterima. Yuqbalu qauluhu. Jadi kalau dia mengadukan persoalan ini kepada hakim, maka yang akan didengarkan dan diterima oleh hakim itu adalah perkataan orang yang dititipi barang. Karena dia pada posisi dia amin. Dia kan tidak mendapatkan upah. Ya, kita sudah jelaskan, ya, akad wadi'ah ini adalah akad kebajikan. Kita menolong saudara kita. Maka pada hukum asalnya orang yang dititipi barang itu berposisi pada orang yang amanah, diposisikan sebagai orang yang amanah. Nah, ketika terjadi sengketa maka perkataannya itu lebih didahulukan. Ya, al-mustauda amin yuqbalu qauluhu. Kalau dia telah mengatakan bahwa barang titipan itu sudah dikembalikan ke pemiliknya atau telah diberikan kepada orang yang diamanahkan untuk menerima barang itu, maka dia cukup berkata bahwa demi Allah saya sudah mengembalikannya dan sudah selesai. Dia tidak dituntut mendatangkan bukti, ya, mendatangkan bukti, kecuali si penitip barang itu datang dengan bukti yang kuat yang menjelaskan bahwa barang itu belum dikembalikan. Ya. Sama juga kalau dia mengatakan bahwa barang itu rusak atau barang itu rusak ataupun hancur, tetapi dia telah menjaganya dengan baik, atau dia bilang barang itu dicuri dan seterusnya. Ya. Selama tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa dia lalai atau melakukan tindakan yang berlebihan, maka hukum asalnya perkataannya itu diterima. Ya. Diterima. Nah, jadi itu hukum asalnya. Jadi kalau ingin mengklaim kebalikan daripada hukum asalnya, maka harus datang dengan bukti yang kuat. Ya. Jadi ini tentunya kalau terjadi sengketa. Ya.
Nah, kemudian yang terakhir, wa 'alal mustauda' alla yuakhir inda talabi sahibiha laha. Jadi kalau penitip, orang yang menitip barang itu meminta kembali barang titipannya, maka pihak yang dititipi itu tidak boleh menunda pengembalian itu. Ya, jadi tidak boleh dia mengatakan, ya jangan dulu diambil, saya masih mau jaga barang itu. Tidak. Hukum asalnya dia harus segera. Nah, kapan sudah diminta dan dia tidak kembalikan, terjadi sesuatu pada barang itu, maka ini menjadi tanggung jawab orang yang dititipi barang itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita pindah pada pembahasan yang berikutnya adalah fil itlafat, barang yang rusak. Ya. Barang yang dirusakkan. Yang pertama di sini dikatakan yahrumul i'tida ala amwalin nas wa akhduha bighairi haqqin wa man i'tada ala mali ghairihi fa atlafahu wa kana hadzal mal muhtaraman fa innahu yajibu alaihi dhaman. Maka hukum asalnya kita tidak boleh melakukan tindakan melampaui batas pada harta yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau harta itu bukan harta kita, maka kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melampaui batas pada harta yang menjadi milik orang lain. Tidak boleh kita mengambil barang itu, harta itu, kecuali dengan cara yang dibenarkan. Ya. Maka siapa yang melakukan tindakan berlebihan, melakukan hal yang melampaui batas pada harta orang lain sehingga merusak harta orang lain, dan hukum asalnya harta itu memiliki nilai, ya, muhtaram, ya, karena syariat kita itu membagi harta itu menjadi dua. Ada malun muhtaram, harta yang memiliki kemuliaan, nilai, sesuatu yang ada harta yang dikategorikan harta yang tidak muhtaram, ya, yang tidak memiliki nilai meskipun dianggap mempunyai nilai. Jadi kapan seseorang melakukan tindakan pada harta seseorang melampaui batas sehingga merusak harta milik orang lain, dan ternyata harta itu memang adalah harta yang muhtaram, memiliki nilai, ya, sesuatu yang tidak boleh kita ambil atau tidak boleh kita rusakkan dan memiliki nilai, maka dia wajib untuk menggantinya. Ada kewajiban untuk menggantinya. Atau wa kadzalika man tasabbaba fi itlafi mali ghairihi, siapa yang menjadi sebab sehingga harta orang lain itu menjadi rusak, hancur. Ya. Seperti umpamanya, ya, ini contoh-contoh klasik yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Bihalli qaidin. Jadi hukum asalnya hewan itu diikat. Hewan itu diikat. Tapi ada orang yang melepas ikatannya sehingga hewannya itu lepas. Kemudian terjadi sesuatu pada hewan itu, maka yang melepas ikatannya itu bertanggung jawab. Ya. Atau tempat itu tertutup, kemudian ada yang buka pintunya, sehingga ketika dibuka pintunya, ya, terjadi kerusakan, maka itu juga menjadi sebab. Nah, jadi itu hukum asalnya. Jadi kita diharamkan untuk melakukan tindakan yang melampaui batas pada harta yang dimiliki oleh seseorang. Hukum asalnya kita tidak boleh melakukan apa-apa pada harta yang dimiliki oleh orang lain, kecuali yang dibenarkan di dalam syariat agama kita. Dan kapan kita melakukan tindakan itu, ya, tindakan itu, maka kita wajib untuk menggantinya. Makanya Rasulullah SAW pada khutbatul wada di Arafah, beliau sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan inna amwalakum
wa inna dima'akum wa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, ya, kehormatan-kehormatan kalian, harta-harta yang kalian miliki itu haram. Tidak boleh kita melampaui batas, ya. Kahurmati yaumikum hadha, seperti keharaman hari ini, yaitu hari Arafah, ya. Wa fi syahrikum hadha, seperti kehormatan bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah. Fi baladikum hadha, seperti kehormatan negeri tempat ini, yaitu Makkah, ya. Jadi disamakan oleh Rasulullah kedudukan seseorang yang melakukan tindakan pada harta, pada darah, pada kehormatan seseorang. Jadi kalau darahnya ditumpahkan, kehormatannya dilecehkan, hartanya diambil dengan cara yang tidak benar atau dirusakkan dengan cara yang tidak benar, itu sama haramnya dengan kehormatan dan keharaman hari Arafah, ya. Sama dengan kehormatan dan keharaman bulan Zulhijjah, sama dengan kehormatan dan kemuliaan bulan tempat Makkah Al-Mukarramah. Mekah itu sampai binatangnya tidak boleh diganggu. Mekah itu barang temuannya tidak boleh kita ambil. Ada sendal hilang, ada sendal tercecer, tidak boleh bilang, wah ini sendal tidak ada yang punya, tidak boleh. Itu kehormatan Mekah, berbeda dengan tempat yang lain. Tidak boleh sembarang kita cabut pohon di Mekah, ya. Jadi kapan terjadi, ya, tindakan yang berlebihan pada harta seseorang, sama persis kalau kita melakukan tindakan aniaya, tindakan berlebihan ketika kita berada di Mekah di bulan Zulhijjah atau di hari Arafah. Nah, kemudian Rasulullah dalam kitab ini itu dijelaskan, wa idza kana lahu mawashin, ya. Jadi coba luar biasanya agama kita ini menjelaskan hal-hal yang mungkin tidak difikirkan oleh orang, ya. Tapi kalau di agama kita ini sempurna, ya. Wa idza kana lahu mawashin wajaba alaihi hifzuha fil lail. Kalau dia punya binatang ternak, maka kewajiban pemilik binatang ternak menjaga ternaknya itu di waktu malam. Min ifsadi zuru'in nas au ifsadi anfusihim fa in ahmalaha wa hasal fasad damin. Jadi kalau di waktu malam ada binatang ternak yang merusak kebun orang lain, ya, atau merusak milik orang lain, atau merusak sampai mencelakakan orang lain, maka pemilik hewan ternak itu bertanggung jawab, ya. Tidak, ya. Kenapa? Karena kewajiban pemilik hewan itu ditetapkan dalam syariat kita menjaga binatang ternaknya di waktu malam. Jadi di waktu siang siapa yang menjaga? Pemilik kebun menjaga kebunnya. Jadi secara seimbang, ya. Kenapa para jamaah sekalian? Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada. Ini keputusan Nabi, keputusan hukum yang berlaku pada saat itu, annahu qada ala anna ala ahli al-amwali hifzaha bin nahar. Pemilik harta baik berupa kebun ataupun harta yang lain, itu kewajibannya menjaga hartanya itu di siang hari. Jadi kalau ada hewan yang merusak hartanya di siang hari, pemilik hewan itu tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena yang harus menjaga pada saat itu adalah pemilik harta. Jadi kalau pemilik kebun wajib dia jaga kebunnya di siang hari. Wa ahlil mawashi hifzuha bil lail. Ahlal mawashi hifzuha bil lail. Adapun pemilik binatang ternak, maka dia wajib menjaga binatang ternaknya di waktu
di waktu malam. Jadi kalau ada binatang ternak yang merusak di waktu malam, yang bertanggung jawab siapa? Pemilik binatang ternak. Memang salah. Kenapa dibiarkan binatang ternaknya malam-malam berkeliaran? Nah, itu salah itu. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma afsadat bil-lail fa innahu madmunun alaihim. Nah, ini sudah. Jadi kalau ada yang dirusakkan oleh binatang ternak itu di waktu malam, maka pemilik binatang ternak itu bertanggung jawab. Iya. Nah, kecuali kalau di satu tempat hukumnya itu sudah diubah. Jadi umpamanya dibalik ya. Dibalik. Nah, maka yang berlaku adalah apa yang disepakati di satu tempat. Ini dulu diputuskan oleh Nabi dengan kondisi yang ada. Jadi pada saat itu Rasulullah menetapkan. Jadi kalau siang hari penjaga yang punya kebun harus jaga kebunnya. Jangan marah kalau ada ya, karena di waktu siang itu biasanya pagi itu hewan itu dilepaskan cari makanan. Maka kewajiban pemilik kebun untuk menjaga kebunnya. Ya. Nah, sebaliknya di waktu malam pemilik hewan itu harus menjaga hewannya. Dan tidak boleh dengan alasan saya sudah kandang ternyata lepas. Tidak ada alasan itu. Kewajiban Anda untuk menjaga hewan Anda itu pada waktu malam. Kalau dia lepas berarti ada kelalaian, Anda tidak jaga. Nah, ya. Maka ketika dia merusak maka wajib untuk mengganti apa yang dia rusak. Itu diputuskan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ini hukum yang tidak paten. Maksudnya nanti bisa berubah dengan kondisi keadaan setempat. Seperti kita sekarang, mungkin kalau di waktu bercocok tanam, siapa yang jaga? Atau biasanya kita suruh, atau di satu tempat itu kalau punya kebun maka harus dipagar oleh ya. Nah, itu kan biasanya berbeda lah antara satu. Biasanya saya lihat juga di satu tempat yang punya hewan itu harus dikasih kasih bambu biasanya di lehernya gitu ya. Jadi kalau dia mau masuk itu ya, kalau tidak ada bambunya berarti dia yang bersalah. Itu bisa berbeda-beda ya. Jadi ini bukan hukum yang harus berlaku sepanjang masa, tidak. Ini hanya keputusan Nabi yang sesuai pada kondisi saat itu. Nah, ini namanya keputusan hakim. Nah, ya. Dan ini nanti akan kembali kepada kondisi masing-masing. Yang jelas bahwa ketika hewan itu merusak dan ternyata pada saat itu yang harusnya bertanggung jawab menjaga hewan itu adalah pemilik hewan, maka dia berkewajiban untuk mengganti apa yang dirusakkan oleh hewan itu. Nah, para jamaah sekalian, kemudian di sini dijelaskan wasail minal insani awil hayawan. Apabila ada yang menyerang, baik manusia ataupun hewan, menyerang. Ya. Orang yang menyerang itu baik dia ingin mencelakakan orang tersebut. Ya. Kalau kita namanya apa nih? Begal ya. Nah, ya. Ini lagi hangat juga ini. Ya. Ya. Ataupun hewan, ya, hewan. Idza lam yandafi illa bil qatl. Tidak ada jalan untuk menghentikan tindakannya itu kecuali dengan harus dibunuh. Ya. Faqatalahu. Akhirnya orang atau hewan itu dibunuh. Apakah wajib bertanggung jawab? Hewannya harus diganti. Kalau hewannya yang menyerang, ya, jadi kalau ada ada sapi, tiba-tiba berubah menjadi ganas dan menyerang, menyerang menjadi ganas dan kemudian menyerang, dan tidak bisa dihentikan kecuali harus dibunuh. Maka yang membunuhnya wajib mengganti? Tidak. Ya. Maka tidak ada kewajiban untuk
menggantikannya li'annahu qatalahu difa'an an nafsihi, karena dia membunuhnya karena untuk membela dirinya. Karena kalau tidak itu bisa saja dirinya yang celaka, bahkan bisa saja dirinya yang meninggal, mati gara-gara diserang oleh manusia ataupun hewan itu. Makanya kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba ingin mencelakai pemilik rumah dan tidak bisa menghindari itu kecuali harus dengan membunuh karena dia akan mencederai, maka tidak ada masalah dan tidak ada tuntutan terhadap orang itu. Bahkan kalaupun dia terbunuh, maka dia masuk dalam kategori orang yang syahid. Dalam hadis dikatakan man urida maluhu bighairi haqqin, siapa yang diambil atau ingin diambil hartanya tanpa jalan yang benar, fakutila, kemudian dia terbunuh, fahuwa syahid, maka dia termasuk orang yang syahid. Man kutila duna irdihi, atau dalam riwayat man kutila duna malihi, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya atau membela hartanya, fahuwa syahid, maka dia masuk dalam kategori orang-orang yang syahid. Nah, kemudian waman atlafa ma harramallahu ka'alatil lahwi was-salib wa awanil khamar wa kutubid dalal wal bid'ah wa asyritah wa majallat al-majun wal khalla'ah fa innahu la dhamana alaihi. Siapa yang menghancurkan alat-alat musik yang memperlenakan, atau menghancurkan tanda salib, atau menghancurkan bejana-bejana yang berisi botol-botol yang berisi khamar, atau buku-buku yang di dalamnya ada kesesatan, kaset, dulu kaset ini asyritah. Kalau sekarang tidak ada lagi kaset, apa sekarang? Apa itu? Apa namanya? CD itu. Ataupun majalah, di dalamnya ada gambar porno dan seterusnya. Nah, ketika dihancurkan, pemiliknya marah dan meminta ganti, maka tidak ada gantinya, tidak, karena ini bagian daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Fa innahu la dhamana alaihi. Tapi ada syaratnya. Ini yang penting, syaratnya ini. Lakin la yakunul itlaf ala itlaqihi. Tidak boleh perusakan atau penghancuran itu dilakukan semau kita. Bal la budda min taqyidihi bi amril hakim. Harus melalui mendapatkan izin dari pemerintah yang berwewenang, otoritas yang diberikan wewenang. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini hukum asalnya kita tidak boleh, meskipun itu adalah kemungkaran. Tidak boleh kita menghancurkan secara serta-merta kecuali mendapatkan izin. Mendapatkan izin dari orang yang memiliki otoritas, orang yang memiliki wewenang, wa tahta raqabatihi. Kenapa? Karena kalau hal-hal yang seperti ini dibiarkan terbuka, maka akan apa? Akan merusak kemaslahatan. Orang mau main hakim sendiri. Ini langsung damanan lil maslahah wa daf'an lil mafsadah, wa dar'an
lil fitan. Jadi untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, untuk menghindari fitnah, maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan adanya izin. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini memang menjadi wilayah orang-orang yang diberikan wewenang. Yang masalahnya kalau yang diberikan wewenang juga diam. Itu masalah. Ya, itu masalah. Nah, jadi tapi hukum asalnya memang seperti itu, tidak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini. Tetapi mengajak orang lain, mengingatkan orang lain, ya, tugas kita ini mengingatkan. Ada satu tempat di Makassar ini, nah, ya. Tapi apakah kita boleh ke situ dan membakar tempat itu? Tidak boleh. Tapi mengingatkan, hati-hati. Nah, ya, supaya ya itu kan lagi rame ini di media sosial, ada satu tempat apa itu saya baca. Iya. Itu harus kita ingkari, dan kewajiban kita mengingatkan pihak yang berwenang. Harusnya tempat-tempat yang seperti ini jangan diberikan. Ada hak kita untuk mengingatkan pemerintah bahwa ini sebenarnya tidak boleh. Ya. Apalagi sudah terkait dengan harga diri seorang wanita. Ya. Wanita itu dalam Islam dijaga. Ya. Secara fitrah manusia, mau tidak anaknya jadi apa? Jadi apa istilahnya itu? Iya, macam-macam. Ya. Mau enggak secara fitrah? Mau enggak? Anaknya dipajang, kalau dia punya iman, punya sedikit rasa malu, punya sirik, itu mau enggak seperti itu? Harusnya kan tidak mau. Maka ini tidak usah pakai hukum agama sebenarnya, hukum adat saja sebenarnya sudah tidak pantas. Ya, tidak pantas. Jadi mengingatkan, ya kita wajib ingatkan. Tapi menghancurkan dan seterusnya, ini kita katakan ini harus dengan izin, dan tidak boleh serta-merta kita ini secara personal tiba-tiba, ya itu bisa salah karena akan masuk dalam wilayah yang berbeda. Nah, tapi kalau mengingatkan, ya, ini tugas kita. Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian, ya, apa yang dapat disampaikan. Alhamdulillah masih ada waktu ya yang tersisa. Saya persilahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, saya persilahkan. Ada? Insyaallah. Iya, silakan. Ada orang yang menitipkan hewan ternak di rumah, tapi yang pembeli barang lambat datang, sampai hewannya ini berkembang biak di rumah. Masya Allah. Jadi kalau ada yang titip binatang ternak, saking lamanya, lama diambil, ini tidak tahu yang menitipnya lupa atau sengaja dia mau kasih, Ki. Tapi selama belum ada tanda bahwa dia memberikan hewan itu, maka hukum asalnya hewan itu masih milik orang itu. Dan selama itu pula kita berkewajiban untuk menjaganya. Kecuali kalau kita tahu orangnya, dan maksudnya kita sudah tahu, ya harus ditelepon, diingatkan, ambil ini. Iya. Nah, ya. Masya Allah. Jadi tetap harus dijaga. Iya. Dan wajib diberikan makanan. Iya. Dan nanti ketika orangnya datang, ya diingatkan. Ini biayanya tidak sedikit. Iya. Diminta. Tapi wajib untuk kitanya.
Saya teringat dengan kisah 3 orang itu ya. 3 orang yang terhimpit dalam sebuah gua. Kisah yang sangat masyhur. Ya. Yang pernah baca Riyadhus Shalihin, nah itu pernah saya kira dapat itu. Nah, itu kan salah satu di antaranya dia punya pegawai. Dia tinggalkan kerjanya tapi dia lupa mengambil atau dia tidak mengambil apa? Upahnya. Akhirnya upahnya itu dibelikan hewan ternak supaya tetap dijaga uangnya itu, upahnya itu diberikan hewan ternak. Dan sampai bertahun-tahun hewan ternak itu dipelihara. Suatu ketika tiba-tiba mantan pegawainya itu datang dan menuntut mana upahnya. Dia bilang, itu semua yang kau lihat itu hewan itu milikmu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya. Dan akhirnya itu menjadi amalan yang menjadikan, ya kan, dia tawassul dengan amalan yang paling afdal. Akhirnya amalan itulah yang menjadikan batu itu bergeser sehingga ketiga orang itu bisa keluar dari gua itu. Itu hebatnya ya amalan baik yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ya. Kalau dipikir-pikir harusnya dia kasih itu sebagian ya. Tapi ini tidak diambil semua. Sudah dipeliharakan, dijagakan dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Yang lain? Ya, silakan. Kalau seharusnya Ustaz ada kasus misalkan contoh di Palopo itu sudah ada aturan bahwa hewan ternak itu meskipun siang dia harus dijaga. Jadi ketika misalkan yang punya hewan ternak itu maksudnya hewannya itu makan tanamannya orang Di siang hari? Itu nanti akan dikenakan denda. Ya. Kalau kasus seperti itu. Ya, jadi yang penting ini, makanya saya katakan tadi bahwa aturan ini tidak bersifat paten, itu nanti akan kembali kepada apa yang disepakati di satu tempat. Cuma pada saat itu Rasulullah wajibkan, karena ini keputusan Rasulullah sebagai hakim pada saat itu. Maka Rasulullah katakan bahwa pemilik hewan kewajibannya jaga hewannya di malam hari. Pemilik kebun kewajibannya menjaga kebunnya di siang hari. Jadi kalau ada hewan yang makan yang merusak kebun seseorang di siang hari, pemilik hewan tidak dituntut. Yang dituntut itu adalah yang bertanggung jawab itu adalah pemilik kenapa kau tidak jaga kebunmu? Ya. Nanti malam kamu istirahat. Siang Anda yang harus jaga. Pemilik hewan yang istirahat di waktu siang. Ya, sambil melepaskan hewannya dia istirahat. Tapi malam sebaliknya, pemilik hewan tidak boleh tidur. Dia yang harus jaga hewannya. Jangan sampai hewannya lepas. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa berubah. Ya, jadi kalau di satu tempat berubah aturannya, ya ikuti aturan setempat. Jangan bilang hadisnya seperti itu. Ya, hadisnya pemilik hewan jaga malam, maka saya istirahat di siang hari. Tidak, ini terkait dengan keputusan hukum, keputusan hakim. Nabi sebagai ya yang mengatur pada saat itu. Wallahu a'lam. Ya. Nah. Ya, silakan. Saya pernah nabrak bebek, Ustaz. Dan permainan tempatnya memang kayak di Pindrang ya. Kejadiannya di Pindrang Rambang gitu. Banyak sekali bebek. Saking banyaknya di situ saya sudah mengerem. Memang ada 3 ekor bebek itu kayaknya berkumpul di tengah jalan, Ustaz. Di tengah jalan umum. Iya. Jadi sulit untuk saya hindari. Iya. Pas saya lewat tergilas 1 ekor. Iya. Dan baru lihat 3 orangnya. Orangnya nggak ada teriak, Ustaz. Saya kira bilang gilas juga apa. Saya lanjut. Setelah saya beberapa meter ke depan, ada lagi korban kayaknya bekas sudah digilas juga, Ustaz. Iya. Ke depan ada lagi. Kayaknya memang tempat gilas mulu bebek di sini. Iya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah
apakah saya harus bertanggung jawab dengan yang saya tabrak itu tadi atau seperti apa? Nah itu nanti kembali kepada apa aturan yang berlaku di tempat itu. Jadi kalau aturan yang berlaku bahwa peternak bebek harus menjaga itiknya ketika bebeknya ketika pagi hari atau apa, maka antum ketika lewat di situ dan menabrak enggak. Iya, karena itu jalan umum. Ya, itu jalan umum. Iya. Itu di Arab Saudi itu sampai itu dijelaskan, hati-hati di sini sering lewat unta di jalan tol itu. Ya, jadi harus juga di situ ditaruh hati-hati di sini tempat lewat bebek. Itu. Iya. Iya. Ya. Ya. Bahkan dibuatkan kalau di Arab Saudi itu di jalan tol itu dibuatkan tempat penyeberangan unta itu. Jadi unta ya itu bisa. Jadi kalau ada unta yang lewat di jalan yang bukan itu, pemilik untanya salah itu. Ya, karena memang sudah dibuatkan jalan untuk nyebrang. Sampai seperti itu. Nah, itu bebek juga harus maksudnya bagaimana ya di daerah. Jadi kembali kepada kebiasaan yang berlaku di situ. Jadi jalan umum ya memang jalan umum tempat kendaraan, menjadi salah kalau ada binatang ternak yang lewat kemudian mengganggu ke ya. Jadi mudah-mudahan aman, artinya tidak. Tapi di sebagian tempat bahaya. Ya, justru sebagian mengatakan lebih baik melarikan diri. Iya, meskipun itu tidak benar ya, melarikan diri. Karena masya Allah kalau kedapatan, mudaratnya lebih besar. Bahkan kalau itu dihitung katanya, ini ayam betina nanti punya anak sekian jadi sampai katanya dikasih begitu cara menghitungnya. Sehingga mungkin harganya cuma 100.000 bisa jadi iya, katanya dihitung dengan potensi. Iya, wallahu a'lam. Itu lebihan. Iya, jadi kira-kira seperti itu. Iya, wallahu a'lam. Sudah? Ya. Kalau ini kuliah mulai ini ada ajakan-ajakan turun ke jalan ini Ustaz, untuk mengenai yang tadi itu. Iya. Jadi apa tindakan kami Ustaz untuk mengenai hal tersebut? Ya. Dan saya juga ada pengalaman Ustaz mengenai demo. Saya punya adik mau ke rumah sakit bawa istrinya melahirkan. Cuman asbab tempat tersebut tertutup oleh demo, akhirnya terlambat. Alhamdulillah selamat. Ya, alhamdulillah selamat. Oke. Iya. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus dengan izin, ya, harus dengan izin. Tetapi menyampaikan pendapat, alhamdulillah di negara kita ini difasilitasi. Ya, menyampaikan pendapat, diberikan kesempatan kepada kita warga untuk menyampaikan pendapat. Jangankan tempat yang seperti itu, membangun rumah ibadah saja itu ada aturannya di negara kita ini. Ya, ini rumah ibadah bukan seperti tempat itu. Rumah ibadah ada aturannya. Jadi kalau rumah ibadah saja harus pakai izin, apalagi tempat-tempat seperti itu. Maka kalau kita tidak terima ya sampaikan lewat prosedur yang dan ya kalau memang harus ya maslahatnya mengingatkan dengan melakukan aksi, ya selama itu dilakukan dengan cara yang tidak sampai merusak dan dibenarkan di dalam aturan kita, maka ini bagian daripada kita mengingatkan ingkarul munkar. Ingkarul munkar. Nah itu ya, jadi secara umum seperti itu. Dan ya memang menjadi kewajiban kita
ya, menjadi kewajiban kita. Kita tidak mau daerah kita ini menjadi tempat di mana ada kemaksiatan berlangsung dan kita diam-diam saja, ya. Dan tidak boleh kita mengatakan yang penting saya soleh sendirian, ya. Ya, yang penting saya baik, terserah orang lain mau bejat. Tidak boleh begitu. Ini kita ini seperti berada di sebuah bahtera, ya, di sebuah bahtera yang harus saling kontrol, saling peduli. Tidak boleh gara-gara ada yang mau lubangi bahtera itu kita bilang biarkan mami, dia kan yang tenggelam. Kalau dia tenggelam ya kita juga ikut tenggelam. Itu masalahnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya kira seperti itu, dan ini juga mengingatkan kepada kita, ya, betapa pentingnya kita peduli. Ya, betapa peduli. Islam itu dibangun di atas kepedulian. Dan hari ini selain kepedulian kita terhadap tempat itu, juga kita peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sekarang, yang ada di Rafah. Tadi kita sudah belajar, ya, bahwa kalau ada orang yang membela dirinya, membela kehormatannya, membela hartanya, maka ketika dia terbunuh, maka dia syahid. Maka saudara-saudara kita itu sedang berjuang di Rafah hari-hari ini, ya. Jadi bukan lagi di Gaza, di Rafah, Gaza dan Rafah. Dan yang paling menyedihkan bukan mereka, kalau mereka mungkin ya satu-satunya harapan mereka bahwa kalaupun mereka terbunuh maka mereka menjadi syahid. Tapi kita ini yang menonton dan diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak tahu ini lagi kita dapat hukuman apa dari Allah sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk saudara kita. Ya, maka sekedar memakai syal saja seperti ini, itu mudah-mudahan secuil, bukan sesuatu ya, secuil dari sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan bahwa ada kewajiban kita membela saudara-saudara kita. Tidak boleh kita diam, ya, tidak boleh kita diam, ya. Kalau hanya sekedar memakai syal, memakai atribut untuk mengingatkan bahwa kondisi kita ini sedang tidak baik-baik saja, ada saudara kita dipenggal, ada saudara, bahkan bukan anak kecil, ya. Saya memberikan apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswa non-muslim di Harvard University pada saat wisuda mereka bawa itu. Saya tidak tahu adakah mahasiswa muslim yang melakukan hal yang sama. Jadi saya ingatkan kembali, ya meskipun itu hanya itu yang bisa kita lakukan selain tentunya berdoa, memberikan bantuan pada saudara kita. Ayo kita peduli, ayo kita peduli. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita ditanya oleh Allah, apa yang engkau lakukan ketika saudaramu di Gaza, di Rafah? Ya, apa yang engkau lakukan? Ya, sekarang ini sampai berbicara pun, teriak pun, ya, menampakkan kepedulian, sebagian kita malu-malu, ya, malu-malu. Maka para jamaah sekalian, ya, selain ya kita juga punya banyak masalah, ya, kita punya banyak masalah di tempat kita, punya banyak kewajiban yang harus kita tunaikan. Tapi jangan sampai gara-gara itu kita lupa juga apa yang menjadi kewajiban kita kepada saudara-saudara kita. Ya. Saya kira demikian. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.